Ayat yang paling agung itu ayat kursi. Allah memperkenalkan dirinya. Aqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Karuniakan kepada kami hati yang ikhlas, karuniakan ilmu yang manfaat, amal yang Engkau terima. Jadikan doa kami doa yang Engkau ijabah. Berkahi ya Allah pertemuan ini. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak menjadi hamba yang Engkau ridhoi, hamba yang Engkau ampuni, hamba yang Engkau sayangi. Kumpulkan kami di dunia penuh dengan keberkahan. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Kumpulkan kami di sorga ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Terima kasih Majelis Taklim dan Zikir dari Bekasi. Saya lihat tadi banyak bis di luar. Berapa bis Pak? 8 bis, 510. Masya Allah. Terima kasih. Mana Bekasi, acungkan tangan. Oh, wajah-wajah Bekasi. Alhamdulillah. Terima kasih. 510 ya, Masya Allah. PKK RSCM Bogor. RSCM itu rumah sakit. Ini apanya? Pasien atau kan? Alhamdulillah. Oh, PKK pasien dan keluarga ya. Gomanja Komunitas Sepeda Bekasi. Naik apa ke sini? Hah? Goes betulan. Nggak kelihatan capek gitu. Majelis Taklim Mama Leman Karawang. Mana mamanya? Alhamdulillah. Majelis Taklim Anissa Cirebon. Tenang Bu ya. Ini pakai seragamnya syal santri. Saya juga, tapi kenapa wajahnya agak itu sepuh gitu ya. Di sini syal warna itu adalah syal santri penghafal Quran. Biasanya ada, tapi saya agak kaget. Kok jadi tua santri nggak apa-apa hadirnya. Kemudian sekolah DT Bandung 303 mana? Orang tua santri diwakili ya. Oh ya, udah rendah hati ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang ayat kursi. Tapi sebelum membahas ayat kursi, kita coba ulangi dulu seperti apa sih hidup ini. Kalau dilihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah sedang menanti jemputan malaikat maut. Benar? Betul? Ini wajah-wajah, termasuk wajah ini sedang menunggu saat pulang. Benar atau benar? Tidak boleh lupa itu, bahwa kita sedang nunggu jemputan. Sudah ditentukan waktunya, kita akan datang ke tempatnya dengan cara yang dikehendaki Allah. Dengar Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut.
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi kalau dilihat dari depan, satu, ini wajah-wajah dalam penantian, ya, sedang menunggu jemputan malaikat maut. Yang kedua, jangan tersinggung ya, ini wajah penuh ujian. Betul? Mengapa? Karena hidup ini memang ujian. Ayatnya yang tadi, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Mati itu 3 rahasianya. 1, waktu. 2, tempat. 3, cara. Semua itu terserah Allah. Yang penting bagi kita cuma 1, yaitu husnul khatimah. Jadi kalau ingat mati, jangan pikirkan waktu, tempat, cara, pikirkan bagaimana husnul khotimah. Nah, selama hidup ini ternyata ujian semuanya. Keburukan dan kebaikan. Dihina, ujian. Dipuji, jawab. Dihina, dipuji, sakit, sehat, kesulitan, kelapangan, di PHK, naik pangkat, tidak lulus sekolah, dapat gelar, semuanya ujian. Dunia ini sepenuhnya ujian. Dan yang luluslah yang bahagia. Dan yang ketiga, kita pasti akan dituntut pertanggungjawaban hidup ini nanti di sisi Allah. Jadi dunia ini hanya mampir. Kalau tadi santri disampaikan, semua orang pasti ingin sukses. Sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Hadirin ini kita pengen sukses tidak? Sukses itu apa, Bu? Apa artinya di dunia punya jabatan tinggi, di akhirat aja di ahli neraka? Apa artinya di dunia kaya raya, di akhirat jadi ahli neraka? Apa artinya di dunia miskin papa, di akhirat disiksa? Nauzubillah. Jadi dunia ini ujian sepenuhnya. Sukses itu yang lulus ujian. Nah, buah dari lulus ujian namanya sorga. Jadi ahli sorga. Nah, di dunia bagaimana ciri orang yang sukses? Husnul khotimah. Bagaimana supaya husnul khotimah? Sudah tahu belum? Husnul khotimah itu artinya apa? Akhir yang baik. Mau husnul khotimah tidak? Mau husnul khotimah tidak? Caranya gampang. Supaya akhirnya baik, maka setiap waktu jadi orang udah begitu aja, nggak usah ribet, nggak usah ribet. Nah, orang yang baik seperti itu disebut ahli takwa. Kalau orang sudah takwa, maka urusan hidupnya Allah yang ngurus. Nanti ada kesulitan ini, Allah beri jalan keluar, tentang anak, Allah bolak-balik hati, tentang suami. Pokoknya pasti ada ujian, tapi ujiannya dibimbing oleh Allah sehingga lulus. Bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup? Tahu tidak? Nggak ada yang jawab. Udah biar saya aja nanya sendiri, saya jawab sendiri. Kalau AA diam artinya apa? Apa santri? Ada yang ngobrol, ya, itu cirinya. Jadi kalau saya diam, itu berarti sedang menghormati yang ngobrol. Kalau mau ngobrol, saran saya tanya dulu sama yang diajak ngobrol, karena belum tentu yang diajak ngobrol seneng. Karena beliau kesini mau nyari ilmu, terus ada yang nanya-nanya terus. Nah, tanya dulu, Bu, bolehkah saya mengganggu gitu ya. Kalau kira-kira nggak mau, sebaiknya ngobrol sendiri ya.
dalam hati dan tidur, begitulah ya. Lanjut. Jadi sekali lagi, sukses itu jadi ahli sorga. Di dunia ini hanya mampir. Kita akan mati. Sepanjang hidup diisi dengan ujian. Yang lulus ujian. Supaya lulus ujian, bagaimana? Jadilah ahli takwa. Bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup. Kalau ujian sekolah, persoalannya diberikan ke guru, kita dikeluarkan. Tapi kalau persoalan hidup, ujiannya dikerjakan sendiri, itu yang bikin gagal. Ingat doa Rasulullah SAW kepada putrinya Siti Fatimah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, wahai yang mengurus terus-menerus segala-galanya sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu tolonglah saya. Perbaiki urusan saya seluruhnya dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Tuh bedanya itu. Jadi kalau ujian sekolah kita harus selesaikan sendiri karena dikasihkan ke guru, jadi masalah, ya kan? Tapi kalau ujian hidup, serahkan ke Allah. Dengan cara bagaimana? Patuhi yang Allah sukai, jauhi yang Allah tidak suka. Bagaimana supaya hidup ini ditolong oleh Allah? Caranya adalah yakin kepada Allah, lalu lakukan yang Allah suka, tinggalkan yang Allah tidak suka. Gitu saja. Halo? Jelas? Allah suka kita tahajud tidak? Tahajud. Allah suka kita sedekah? Sedekah. Allah suka kita senyum? Senyum. Allah suka kita nolong orang? Tolong. Begitu saja. Jadi bagaimana nih supaya ujian hidup ini bisa jalani? Kuncinya adalah yang pertama, belajar. Harus belajar. Karena bisanya kita yakin ke Allah dan bisanya kita beramal karena tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, kita tidak kenal Allah. Kalau tidak tahu ilmunya, kita tidak kenal amal soleh. Maka ciri orang yang bekal sukses dunia akhirat, kuncinya adalah semangat belajar dengan ikhlas. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bekal baik nih, bekal sukses dunia akhirat. Cirinya adalah Allah mudahkan paham agama. Jadi jangan bangga anak dapat gelar, anak terkenal, anak dapat jabatan, anak cakep. Itu nggak ada apa-apanya kalau tidak kenal agama. Apa bahayanya orang tidak kenal agama? Orang yang tidak belajar agama, yang paling fatal adalah tidak kenal kepada Allah. Itu yang paling fatal. Kalau orang tidak kenal kepada Allah, apa akibatnya? Jadi jarang ingat Allah. Namanya juga tidak kenal, ya. Jadi mungkin hampir nggak ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah, apa yang terjadi? Pasti hidupnya sulit sekali tenang. Karena tenang itu pintunya cuma satu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah, ingat Allah, hatimu akan tentram. Ini yang paling mahal dalam hidup ini. Sakinah, tumanina. Di sini tuh tenang dalam segala keadaan.
dipuji, dicaci, punya, tidak punya, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, ajeg aja. Itu yang paling mahal dalam hidup ini. Lihat saudara kita di Palestina, rumah hancur, suami nggak ada, anak terbunuh, orang tua tiada, tidak punya apa-apa, ajeg saja. Mahal sekali ketenangan batin itu. Dan pintunya adalah iman. Iman gerbangnya ilmu. Bisanya kita bahagia karena dua hal, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh pintunya cuma satu, yaitu ilmu yang dipelajari dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Kuncinya belajar itu adalah ikhlas niatnya dan sungguh-sungguh. Dan sesudah itu diamalkan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Jadi cuman itu aja hidup ini sebetulnya aslinya. Semangat belajar, dapat ilmu, amalkan. Nanti ngalir itu. Yang Allah suruh lakukan, yang Allah larang tinggalkan. Nanti mengalir, masalah bakal ada terus. Di rumah, di jalan, tetangga. Tapi nanti tiap masalah tuh ngangkat derajat kita. Ya samalah, ujian SD naik jadi SMP, begitu kan? SMP jadi SMA, bedanya dibimbing oleh Allah. Nah jadi yang bahaya dalam hidup kita itu adalah kurang ilmu dan kurang mujahadah mengamalkan ilmu. Jelas? Jelas tidak? Nah, kalau sudah jelas demikianlah hadirin sekalian. Serba salah pisan. Enggak jawab salah, jawab udahan. Semuanya senyum. Jadi jangan ribet dengan yang tidak perlu sekarang. Fokus, tiap hari saya harus nambah ilmu. Tapi karena ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling penting? Ilmu apa, Raden? Ilmu mengenal Allah, Tuhan kita. Kalau tidak kenal ke Allah, walaupun kita sholat, saum, cenderung tidak ikhlas. Jadi yang paling penting belajar tauhid, belajar mengenal Allah, supaya kita tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik. Itu ilmu terpenting yang diajarkan oleh semua Rasul dan Nabi. Karena bahagia itu tergantung dari bersihnya hati, dari mentauhidkan Allah. Kalau orang tidak kenal ke Allah, nanti dia menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan jabatan, menuhankan penampilan, menuhankan popularitas, menuhankan suami, menuhankan istri, menuhankan orang tua, menuhankan nafsu. Capek. Orang kita diciptakan jadi hamba Allah, dia jadi hamba pelayan kita. Kan begini, Allah Tuhan semesta alam, Rabb kita, kita hamba Allah, dunia berikut isinya pelayan kita, supaya bisa ngabdi ke Allah. Nih lihat nih ya, punten ya, ini mikrofon pelayan saya, supaya terdengar kemana-mana. Kacamata pelayan saya, supaya bisa lihat. Ya kan? Baju pelayan saya supaya nutup aurat. Meja, kursi, batu, bata, semua, gelas, HP, ini pelayan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Tapi orang jadi hina, pindah jadi hambanya pelayan. Kebayang tidak nih? Hamba gelar, hamba jabatan, hamba penampilan, hamba nafsu, hamba syahwat. Harusnya syahwat itu membuat dekat kepada Allah. Kalau benar pakai nikah, tapi dia berzina, dia selingkuh yang tidak halal, ya sudah, nggak ada berita gembira. Pak, lelaki, nggak usah cita-cita bahagia. Jadi lelaki selingkuh enggak? Kenapa jadi begitu? Lihat saya biasa. Jadi kayak yang selingkuh gitu. Bu, ibu,
Gak usah terlalu cinta sama suami. Bukan tidak boleh cinta, tidak usah terlalu cinta. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena suami ibu tidak cinta lagi. Suami ibu itu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Ini jangan tersinggung ya Pak ya. Ini jenis-jenis ini, saya juga lelaki Pak. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah, benar? Ini wajah-wajah perjuangan ini. Mau tenang aja susah, gimana nenangin istri? Udah sering diungkap di sini. Ada jamaah yang sudah wafat suaminya 15 tahun yang lalu, adakah? Ada, Bu? Ibu masih hidup? Masih ada rezekinya, Bu? Jawab, nggak usah malu-malu, Bu. Saya nggak ada maksud, hanya nanya aja, Bu, yang Bu, Ibu. Berartinya suami wafat 20, kemarin ada jamaah, suami saya 25 tahun, ibunya masih hidup, masih ada rezekinya. Bukan suami yang menjamin itu, Allah. Kenapa istri menderita? Karena lebih banyak berharap dari suami daripada berharap ke Allah. Lebih takut oleh suami daripada takut oleh Allah. Lebih banyak ingat ke suami daripada ingat ke Allah. Lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah. Suami diambil aja oleh Allah, selesai itu suami. Ibu pulang dari sini nggak usah ngomong, Pak, saya nggak akan terlalu cinta. Bukan begitu. Nanti itu pengajian naon itu katanya. Jadi saya dicurigai ya. Bukan untuk diomongin tapi di hati. Jangan harap ke makhluk. Itu kuncinya. Kalau lelaki sebaliknya nih. Kalau yang itu terlalu berharap, kalau ini terlalu takut. STI, tahu STI Pak? Suami takut istri. Udah dengar kan ceritanya yang itu kerajaan? Udah dengar belum? Saya udah sering ceramah ini. Jadi sebuah kerajaan, raja tuh malu karena kerajaan ini dikenal kaum lelakinya suami takut istri. Jadi raja tuh nggak enak. Lalu kumpulkan para lelaki kayak gini, hei lelaki jujur ya. Siapa yang takut istri pindah ke kanan saya. Jujur kalian. Akhirnya para suami pindah ke kanan. Karena emang takut. Tiba-tiba ada yang jalan ke kiri. Duh, raja senangnya luar biasa. Saudara satu-satunya lelaki pemberani. Bagaimana saudara bisa berani begini? Saya disuruh istri saya pada sami-sami mawon. Nggak boleh takut ke Allah. Kalau suami takut ke istri, baiknya cuma di depan istri. Iya Bu, ibu mau suami ibu cuma baiknya di depan ibu, di belakang lincah. Suami yang baik, yang takut ke Allah dimanapun terjaga karena tahu Allah Maha melihat. Dah. Jadi sekarang ilmu terpenting yang pertama ilmu mengenal Allah, ilmu akidah, yang kedua ilmu syariat supaya tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Serta kita harus tahu apa nih kalau saya melakukan ini apa yang bakal terjadi. Seperti ghibah. Coba kalau ngomongin kejelekan orang, apa yang terjadi? Saya termasuk pemakan bangkai saudara. Nah, itu harus tahu. Kalau kita sedekah, apa yang terjadi? Dosa dihapuskan, bala ditolak, angkat derajat, pertolongan Allah tiba, tidak akan bisa jadi miskin. Nah, jadi selain kita tahu amalnya, kita juga jadi harus tahu apa dampak dari perbuatan kita. Nah, kali ini akan kita bahas, sudah habis belum waktunya nih? Nah ya, dengar ya, cara menjawab itu nggak boleh emosional begitu. Ini tidak islami hadirin.
perkataan yang baik itu lemah lembut belum. Ini baru mulai. Nah, nggak boleh gitu juga, biasa aja. Jangan emosi hadirin ya. Kita bahas ayat kursi ya. Apa sih keutamaan membaca ayat kursi? Yang pertama, kalau kita membaca ayat kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat wajib, tidak ada penghalang antara dirinya dengan surga selain kematian. Jadi kalau kita ingin lebih mudah masuk surga, salah satu di antara amalannya adalah jangan lepas baca ayat kursi sesudah sholat fardu. Nah, emang kita dijamin surga? Jamin. Sepanjang baca ayat kursinya benar, niatnya benar, bacaannya benar, pemahamannya. Sudah hafal ayat kursi belum? Jawab. Hafal artinya? Nah, itu dia masalahnya ya. Harusnya kalau kita baca ayat kursi, setan itu takut. Yang terjadi justru kita baca ayat kursi sambil lari ya. Karena takut. Nah. Kebalik-balik. Bacanya lain sebelum tidur. Kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur, kita akan dijaga oleh Allah. Lagian kita belum tentu bangun besok, betul tidak? Jadi ini bisa menjadi pengantar husnul khotimah. Juga zikir pagi dan petang, baca ayat kursi. Atau kita membaca ayat kursi sebagai wirid, boleh? Boleh. Apa yang terpenting dari baca ayat kursi? Apa? Yang terpenting dari baca ayat kursi adalah meningkat keyakinan kita kepada Allah, iman kita menguat, tauhid kita makin mantap. Itulah sebetulnya yang Allah sukai. Kita tambah yakin, tambah mantap ke Allahnya, dan hadiahnya setan nanti oleh Allah dikolepeskan. Setan tuh makhluk ciptaan Allah ya, tidak ada bahayanya sama sekali tanpa izin Allah. Kalau kita mengamalkan ayat kursi dengan benar, setan yang mau jahat-jahat mudah bagi Allah. Semua yang mau berbuat jahat ke kita pasti makhluk Allah juga. Ada dalam kekuasaan Allah. Dia tidak bisa merugikan kita tanpa izin Allah. Kita baca ayat kursi ya. Berikut terjemahnya. Sudah hafalkah? Gak ada yang jawab. Gak apa-apa. Pokoknya saya nggak akan bertengkar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh tadi pada salat fardu sebelum tidur, zikir pagi dan petang, mau masuk rumah atau dimanapun kapanpun, kalau kita mau nambah pahala dari bacaan Quran, nambah keyakinan, jadikan zikir. Insya Allah ini zikir. Ayat yang paling agung itu ayat kursi. Allah memperkenalkan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi selain Dia. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain selain hanya Allah. Kita tidak boleh mempersembahkan dalam hidup ini kecuali karena Allah. Kita diciptakan untuk ibadah. Kita minum karena Allah. Kucing minum. Kenapa kucing minum? Jawab, haus. Monyet minum. Kenapa monyet minum? Kita minum. Kita minum kenapa? Kalau gitu sama dengan monyet.
Udah dijelasin dari awal. Kita minum itu diniatkan jadi ibadah supaya tubuh ini mendapatkan haknya. Supaya apa? Sehat. Supaya apa sehat? Supaya kuat ibadah. Makan sebagai ibadah, minum ibadah, senyum ibadah, nolong orang ibadah. Jadi semua aktivitas kita diniatkan jadi ibadah. Allahu la ilaha illa huwa. Kita hamba Allah. Jadi bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi. Bu, ibu berbuat baik ke suami sebagai jawab Bu. Senyum untuk suami. Kalau suami, senyumnya kayak gitu Bu, gimana perasaan ibu? Kecewa tidak? Ibu udah dandan, tapi kata suami, kenapa jadi kayak kesemak begini? Jangan diomongin suami, awas, ini contoh yang jelek ya. Pulang dari sini kesemak dosa, gak boleh ngomong jelek. Bu, kalau orang ibadah itu cuma dua kuncinya, niatnya ikhlas, caranya benar. Suami mau muji, mau tidak muji, mau menghargai atau tidak, itu urusan suami dengan Allah. Urusan ibu adalah memberikan yang terbaik, yang sesuai tuntunan, supaya siapa yang ridho? Suami atau Allah? Allah ridho, dah. Kalau pakai standar yang disukai Allah, suami yang normal pasti akan ridho juga. Ada yang menarik nih Bu, kejadian. Keluarga punya anak, sudah siap nikah, perempuan. Terus ada yang melamar. Yang melamar ini, orangnya baik, tapi ilmu agamanya belum banyak. Tapi bukan ahli maksiat, ya. Alhamdulillah, hanya masih merokok. Merokok baik atau tidak? Coba kepada para perokok yang memang merokok, kalau merokok baik, maukah istrinya merokok di mana-mana? Kenapa? Kalau itu baik, suruh merokok istrinya. Cucu sini ngerokok cu. Jawab. Kalau rokok itu baik, pasti ibu merokok dong di majelis taklim sana, yang di pinggir jalan suruh merokok. Cucu kumpulkan ada 5, ayo bagi rokok. Walaupun si bapak itu perokok, dia tidak mau istrinya merokok dan anaknya merokok, cucunya merokok, betul? Kenapa? Karena nggak baik. Kalau menganggap rokok itu baik, siapkah meninggal ketika sedang merokok? Enggak mau, pasti maunya lagi zikir, betul tidak? Pengalaman hadirin. Nah, si pemuda ini masih ngerokok, belum sungguh-sungguh belajar agama. Nah, wanita ini melihat bapaknya suka kepada pemuda ini, dia sendiri enggak begitu srek ya. Tetapi bapaknya kelihatan bahagia. Baik, saya terima Pak. Asal bapak ibu bahagia, saya lakukan. Semoga Allah ridho karena saya berniat membahagiakan orang tua. Apa yang terjadi Pak? Sesudah nikah, suaminya ini banyak belajar dari istrinya. Ia berhenti merokok, ia jadi banyak belajar agama, ia jadi tahajud jauh lebih baik. Mengapa? Ini anak mencari keridhaan Allah di dalam membahagiakan orang tua. Jadi bukan semata-mata nurut ke orang tua, tapi nurut ke orang tua karena Allah. Jelas? Ada bedanya tuh, ada yang baik ke orang tua karena warisan, ada baik ke orang tua supaya orang tuanya ngasih sesuatu, ada yang baik ke orang tua karena cari ridho Allah. Jadi Allahu la ilaha illa huwa. Jadi kita ini benar-benar menyadari bahwa Tuhan yang berhak disembah, diibadahi Allah, tidak ada yang lain. Suami adalah ladang amal, bukan Tuhan, ya. Jangan terlalu berharap dari suami, juga jangan takut.
Berbuatlah baik ke suami, berbuat baik ke istri, berbuat baik ke anak, berbuat baik ke orang tua sebagai jawab hadirin, saya tidak boleh berharap dari makhluk ya, karena bikin kecewa. Cuma gimana gitu rasanya. Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Al hayyu Allah yang maha hidup. Al qayyum Allah yang mengurus segala-gala yang ada di bumi, di langit, di antara keduanya. Semuanya milik Allah, diurus oleh Allah, tidak ada satupun yang luput dari pengurusan Allah setiap saat dan terus menerus sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Itu Al-Qayyum. Ini Ismul Azam hadirin. Kalau zikir Al-Hayyu Al-Qayyum dengan benar, tenang aja, semuanya milik Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, tidak ada sebelumnya dan tidak akan berakhir. Maha hidup, Allah mengetahui semuanya, menyaksikan segalanya, mendengarkan segala sesuatu dengan caranya. Allah mengurus semua makhluknya, termasuk kita, termasuk kucing, kuman, semua yang ada. Tidak ada satupun yang ada di jagat ini kecuali Allah yang menguasainya. Termasuk orang-orang Israel itu. Halo? Tidak ada satupun makhluk yang ada kecuali Allah yang mengurus. Kita boro-boro mengurus diri, tahu juga tidak apa yang diurusnya, ya kan? Coba Pak Kumis, maaf ya, bagaimana menumbuhkan kumis? Tumbuh sendiri. Kenapa berhenti di sini? Ini enggak berkumis. Oh, udah takdir Allah. Jadi kumis ini buatan siapa? Enggak, kumis Bapak ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Yang ngurus? Gimana ngurus kumis? Coba beritahu saya zat-zat penumbuh kumis. Ya, apa saja komponen supaya kumisnya seperti itu. Iya, yang manjangin kumis. Coba kenapa berhenti di sini? Kenapa hidungnya nggak kumisan? Ya kan bagus kalau dari sini kumis. Allah, semuanya diurus oleh Allah. Bapak nggak bisa ngurus istri dan anak, yang ngurus setiap saat Allah. Tugas suami itu jadi contoh yang baik, mendidik dengan cara yang benar, pakai hati ikhlas dan penuh kasih sayang, mendoakan. Rezeki bukan kita yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih rezeki, kita sampaikan rezekinya. Bisa apa suami? Lelaki, istri digigit nyamuk bisa apa kita? Enggak bisa, bentol betul tidak? Benar? Istri kena bakteri diare, apa yang bisa kita lakukan? Enggak bisa, tetap merucut, ya kan? Benar tidak? Walaupun kita jago bela diri, enggak bisa nolong apa-apa kecuali Allah yang menjadikan kita jalan pertolongan. Bisa kita membulak-balik hati anak tidak? Jawab, enggak bisa. Tahu juga enggak hatinya di mana, seperti apa? Apa yang mau dibalikin? Nah, jadi kalau baca ayat kursi harus tahu bahwa yang ngurus segala-galanya adalah Allah. Nih, siapa yang ciptakan kita? Yang ngurus kita siapa? Benar? Yakin? Kita tahu apa? Mata, coba air mata ini bagaimana supaya jumlahnya ngepas? Pak, tolong jelaskan. Coba kalau kelebihan air mata kita, ya kan? Kurang. Yang lebih dramatis ini nih, mulut. Gimana kalau gigi kita tidak berhenti memanjang? Gimana lidah kita nggak kompak dengan gigi? Putung. Gimana kalau air ludahnya kebanyakan? Wah, repot pisan.
repot ini. Bab mulut saja sudah repot sekali. Udah nyeri, kegegel, gigi juga kebalik. Ini gimana? Gusi tumbuhnya itu gigi. Di tempat yang lunak justru tumbuh yang keras. Kenapa nggak dibalik aja? Gigi dulu baru gusi. Bisa dibayangkan. Mana-mana kita makan. Mau segagah apapun. Otot kawat balung besi. Kita mah dikasih ompong aja turun wibawa ya kan? Aduh, punten ibu ya, menik itu maaf. Semuanya Allah ini. Kalau tubuh ini kita yang ngurus, udah berantakan Pak, udah bodoh ngurus ya kan. Kita mah suruh mandi aja jarang. Gimana ngurus jeroan kita kan? Makan kunyah-kunyah, udah nggak tahu apa-apa. Di sini aja kita udah nggak tahu apa-apa Pak di mulut. Gimana bisa ngelepeh seperti itu? Gimana dia masuk ke sini? Siapa yang ngurus? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini diurus Allah setiap saat. Allah tahu keperluan kita? Jawab. Allah tahu keinginan kita? Allah tahu yang terbaik buat kita? Ya udah nggak usah rewel. Jangan lebay. Dan bukan cuma kita, semuanya, termasuk kucing, tikus, lalat, semut, nyamuk, apapun yang ada di alam ini, lillahi ma fis, lanjutnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah semua yang ada di langit dan bumi ini itu mutlak milik Allah. Maka orang yang baca ayat kursi, selain yakin dirinya Allah yang ngurus, dulu Allah yang ngurus, sekarang besok lusa Allah juga. Nggak usah ribet tentang rezeki ya. Nggak usah cemas rezeki besok lusa. Tapi saya nggak punya tabungan, ada umur, ada rezeki. Nggak mungkin Allah nggak ngasih rezeki ke kita. Baru berhenti rezeki itu kalau udah waktunya mati. Iya kan? Coba ini, belum terlalu tua. Kalau ada takdir kita tua ya, asalnya jalan gagah. Lama-lama mulai susah ya kan? Jalan, mau kemana kek? Mau ke dapur, cu. Kakek nanti jatuh loh di dapur. Udah kakek duduk aja. Tapi makanan kan di dapur. Tenang kek, saya yang bawakan. Kita nggak bisa jalan, makanan yang jalan ke kita. Betul? Lihat aja. Kalau ada umur begitu, lama-lama. Kakek tangannya rada susah dikendalikan. Udah, disuapin aja ya. Tangan tidak berfungsi dengan baik, pasti datang makanan ke mulut kita. Kalau masih ada umur. Kenapa kakek gitu? Usahana lena. Kakek diinfus ya. Ini susah masuk ke sini. Betul? Oke. Kakek, berarti sudah habis rezekinya enggak? Pernah dengar tidak kisah tentang, ini tentang rezeki ya, saya dengar dari selama seorang ulama yang insya Allah orangnya hanif. Jadi tentang rezeki, ada di suatu tempat jatuh ke sumur, bapak-bapak, cemplung, heboh. Ada yang kecemplung, tolong, ditolong Pak. Sampai ke atas, duduk. Kasih minum dulu, kasih minum. Ada air susu. Ada air susu tuh segelas, minum dulu. Gimana Bapak bisa kecemplung? Itu dia, saya juga heran. Padahal saya cuma berdiri begini. Belum termasuk lagi Pak. Meninggal. Terus kata ulama, kenapa enggak meninggal yang tadi? Kenapa meninggalnya kecemplungnya yang kedua? Tahu kenapa?
karena ada satu gelas susu yang belum selesai. Jadi dia naik dulu, selesai dulu, baru meninggal. Nah, hati-hati yang minum susu ya. Jangan-jangan susu terakhir. Saya juga jadi hati-hati nih. Lanjut. Sampai di mana nih ayat kursinya? Lahu ma fis samawati. Bukan. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Jadi Allah tidak tersentuh oleh ngantuk. Tidak ada ngantuk bagi Allah, tidak ada tidur. Oh, itu berantakan. Saya pernah dengar tentang Nabi Musa yang bertanya apakah Allah ngantuk? Lalu diperintahkanlah Nabi Musa memegang gelas. Lama-lama Nabi Musa kan pasti ngantuk dan jatuh gelasnya itu. Nah, sekiranya Allah ngantuk, berantakan alam semesta ini. Artinya apa? Setiap saat sempurna pengawasan Allah bagi kita. Karena kalau tidak terawasi bisa kacau ini. Semuanya diurus oleh Allah, dihidupkan, diberi makan, dibentuk. Oh, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kasih jabatan, ada yang diturunkan. Semua urusan ini hanya bisa terjadi biiznillah. Jadi misalkan perang di Palestina itu, ya itu Allah tahu tidak? Melihat tidak semuanya? Menyaksikan tidak? Pasti tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah mengetahui semuanya. Tidak ada yang bisa meninggal tanpa izin Allah. Orang meninggal itu karena dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah pada waktu yang ditetapkan oleh Allah di tempat yang Allah kehendaki dengan cara yang Allah tentukan. Jadi orang yang baca ayat kursi itu jadi yakin Allah mengawasi segalanya, bukan cuman kita. Bukan cuma di masjid ini, semua di segala seisi alam ini, di perut bumi sekalipun. Jadi tidak ada rahasia bagi Allah, tidak ada. Walaupun orang mengadakan rapat rahasia, pernah dengar cerita rapat rahasia belum? Jadi orang ini mengadakan rapat rahasia, saking rahasianya sehingga tidak tahu rapat dengan siapa. Coba itu. Dan tempatnya juga dirahasiakan. Udah gitu bisik-bisik supaya tidak kedengaran, sampai tidak kedengaran oleh siapapun ya. Saking rahasianya. Allah tahu? Tahu, nggak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Jadi tidak boleh ada yang merasa lonely. Tahu lonely apa? Sendiri. Ada lagu ya, sendiri aku sendiri lagi. Itu kurang iman ya enggak? Harusnya ada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Sekarang kita disaksikan Allah tidak? Allah lihat tidak? Han? Lihatlah. Allah tahu ibu-ibu yang tadi dikerok di jalan, Han? Allah. Enggak, ibu maaf nih langsung gini. Enggak bu, saya enggak tahu, bu hanya ngarang aja. Jadi tahu gara-gara ibu. Tenang bu ya, enggak apa-apa, yang penting ibu jadi amal. Memang begitulah kalau perjalanan sudah senior ya. Berangkat pakai berbagai parfum, lambat laun aromanya sama. PPO, obat gosok, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, semuanya juga nikmat dari Allah ya. Lanjut. Jadi kita harus tahu tidak ada yang
bisa tersembunyi dari Allah. Lahu maaf bagaimana tadi sudah sampai la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah. Ada orang kaya di dunia yang kaya asli? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Cuman ngaku-ngaku aja. Semuanya enggak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Hanya diuji, si ini dapat ini, kamu rumah itu, tetap aja enggak bisa dinikmati. Apa kalau orang kaya sekali tidur kepala di Bandung, pantat di puncak, enggak bisa. Walaupun hotelnya bagus, belum tentu dikasih tidur oleh Allah. Berapa banyak yang punya hotel selalu minum obat tidur untuk tidur? Mendingan kita, ya kan? Orang lagi pengajian aja tidur. Salah, makan obatnya di bis, nyampe ke sini leng. Jadi tidak usah silau. Tahu siapa yang meninggal tuh? Mbak Elizabeth di Inggris. Ibunya Mas Charles. Beliau wafat. Apa istananya dibawa? Mahkotanya juga tidak bisa dibawa. Udah dunia begini aja. Manusia diciptakan nanti ada lagi yang ngaku-ngaku ini rumah saya, ini kerajaan saya. Udah begitu ya. Begitu kita sekarang ya lagi begini nih sekarang nih. Udah dikit lagi meninggal semuanya, ya kan? Lihat Istana Negara di Jakarta, Belanda jauh-jauh meninggal semuanya tuh. Datang Jepang meninggal. Begitu presiden pertama, kedua dan selanjutnya pasti meninggal. Dan istana ya di sana aja. Makanya nggak usahlah kagum-kagum sama kekayaan tuh ya. Jangan mengagung-agungkan, biasa aja. Semuanya milik Allah. Katanya itu siapa? Mas Telon, siapa yang Elon Mas Elon. Ya gitu aja. Kan cuma 3 rezeki itu, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Cuman itu. Yang lain-lain ngaku-ngaku aja. Benar? Biasa aja. Jangan kagum sama dunia. Nanti lihat, maaf ya, kalau orang baca ayat kursinya udah mantap, udah nggak kagum-kagum tuh. Mau ini menteri, jenderal, presiden, ini apa gitu ya. Ya biasa weh. Cuman makhluk Allah. Ini kekayaannya sekian triliun, biasa weh. Gak ada kagum-kagumnya Pak. Enggak Pak, beneran. Yang mengagumkan adalah yang dikagumi Allah. Siapa yang dikagumi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita tetap baik dengan orang yang dikasih dunia, bukan meremehkan, bukan. Tapi hati kita tahu itu semua milik Allah. Jelas? Makanya jadi tua tuh dinikmati. Karena diri ini juga bukan milik kita. Ini bapak-bapak dulu pernah SMP kan, pakai celana pendek, betul ya? SD pasti lucu-lucunya. Coba sekarang pakai lagi, pakai yang pita merah itu Pak, lucu banget ya kan. Kita nggak bisa mundur walaupun pakai seragam yang sama. Dulu lucu, sekarang lebih lucu. Bu, Ibu, jangan centil. Udah selesai masa centilnya ya. Nenek-nenek centil repot ya kan. Mau goyang-goyang, saraf kejepit dan nanti
repot, makanya biasa aja lah. Saya agak sedih juga lihat terakhir-terakhir ini lagi tren lari ya. Udahlah, lari itu yang penting bukan seragamnya, olahraganya. Sekarang semua ngetet begitu, pakai jilbab, tapi pakai celana pendek atau pakai rok pendek, kemudian legging. Emang itu sepertinya menutup aurat, tapi sangat berbentuk. Dan udah nggak boleh saya cerita. Tapi kan kalau udah tua rada susah bentuknya juga, kemudian ya kan. Jangan dipaksakan juga, ditekan di sini, jenol di sini. Udahlah, mau ngapain, pengen kelihatan seksi, nyiksa diri. Ini juga aki-aki nggak usah banyak gaya. Naik sepeda hebat, pakai kacamata hitam, dari sana pakai kantong kresek, nggak usah terlalu banyak gaya. Bukan tidak boleh ya, tapi udahlah, kita kan sepedahan ibadah, betul? Bukan jadi banyak gaya. Mak, jangan centil, ya. Capek centil teh. Nikmati jadi tua, nikmati beruban, nikmati kita tidak seperti dulu, nikmati tubuh ini milik Allah. Nggak usah kita pengen awet muda terus. Mau ngapain? Mau ngapain? Mati-matian, tiap tidur ini jepit-jepitan jemuran. Mau ngapain? Mau apa? Mau apa? Nyiksa diri. Nikmati, ini tubuh milik Allah. Urus dengan baik, rawat dengan baik, jaga dengan baik. Tapi ya terserah Allah, mau dibikin tua ya tua aja nggak apa-apa, betul tidak? Makanya jangan ditato. Kenapa? Ya jangan aja. Karena bekal mengkerut di tubuh. Mungkin dulu naga ya. Udah nggak mau nerusin. Maaf ya. Kan ada cucu yang nanya, kakek, kenapa kakek ditato cacing? Bukan cacing, cucu. Dulunya naga. Kita kan jadi peot suatu saat ya kan. Sing sadar tubuh ini bukan milik kita ya, ini milik Allah, tapi nanti dituntut pertanggungjawabannya. Kok ayat kursi teh jadi kesana sini? Emang begitu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat, pertolongan kecuali dengan izin Allah. Kita tidak bisa selamat dalam bentuk apapun di dunia, di alam barzah, di yaumul akhir, di akhirat, kecuali dengan izin Allah. Rasulullah SAW memberi syafaat kepada hambanya, itu izin Allah. Kita baca Quran, Quran nanti bisa memberi syafaat kepada kita, itu pun izin Allah. Syuhada bisa jadi syafaat. Misal begini ya, yang saya pahami ya, saya mohon maaf. Misalkan kita punya amalan 1000, sesudah dihisab ternyata dosanya cuma 600, ada lebihan tuh 400 kebaikan. Nah ini bisa jadi syafaat, kurang lebih begitu. Tapi semua ini hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya jangan bersandar kecuali ke Allah. Kalaupun kita bersolawat, bersolatlah karena mematuhi perintah Allah ya. Nggak ada yang bisa nolong kita tanpa izin Allah, tidak ada, tidak ada. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang mengetahui di hadapan mereka dan apa yang di belakang. Baina aidihim wa ma khalfahum. Ulama ada yang mengatakan apa yang akan terjadi Allah sudah tahu. Apa yang sudah terjadi Allah juga pasti tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ini ada seorang hamba pulang kerja, naik motor, ngantuk, tidak pernah kebayang akan jatuh, dan jatuhnya ini membuat tulang rahangnya retak.
giginya masuk ke atas karena jatuhnya keras. Tidak pernah terbayang beberapa menit sebelumnya akan rusak rahangnya. Berapa banyak yang kita tidak pernah tahu dan jadi terjadi, betul? Berangkat ngantor, pulang sudah jadi mayat. Pergi ke pasar, di pasar ada keributan, dia teraniaya. Begitu banyak yang sangat memungkinkan terjadi setiap saat dan kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Makanya minta tolong ke Allah terus, berlindung. Ini Imam, saya lupa namanya, seorang ulama melihat ada anak kecil lagi dididik oleh ibunya, rupanya lagi rada nakal balita. Nangis, keluarkan oleh ibunya dari rumah tuh. Nah, keluar tuh. Wah, nangis, Umi terus. Nangis buka, saking berharap ke ibunya. Sampai capek, merintih, memelas, sampai ketiduran. Di pintu. Kata ulama ini, andai kata seorang hamba kepada Allah seperti ini, terus merengek, memelas, minta tolong, ingin dekat, niscaya doanya dikabulkan oleh Allah. Kita jarang seperti itu kepada Allah, betul? Jarang kita sampai merintih, merengek, menangis kepada Allah. Padahal hanya Allah yang menguasai yang terbaik bagi kita. Kita kalau diundang oleh orang, gaya, datang, diundang oleh Allah, malas. Coba bapak-bapak, kalau ada teman saya berkata begini, tertarik gak nih? Tolong sampaikan ke teman-teman AA, jamaah yang suka ngaji. Kalau ada yang sedang punya hutang, berapa aja, tolong kasih tahu saya. Terus bagi yang belum punya kerjaan, bilangin, nanti saya carikan kerjaan yang gajinya cukup. Terus yang belum punya jodoh, coba beritahu saya, nanti saya carikan pasangannya plus biaya nikahnya. Saya cukupin, dan nanti untuk apartemen atau rumahnya juga saya akan berikan. Dan kepada yang sedang sakit yang mau berobat, nggak ada biaya, saya aja. Terus itu yang kontrak terus, yang kontraktor tiada akhir, ingin punya rumah tinggal pribadi, suruh bilang ke saya. Juga bagi yang perlu modal usaha, berapapun jumlahnya, tinggal bilang aja. Nggak ada lebihannya, nanti saya kasih modal. Mau nggak ketemu sama teman saya yang kayak gitu? Oh, juga ini buat ibu-ibu yang suaminya kurang bijaksana dan penghasilannya sedikit ya. Nanti kontak aja ke saya supaya saya kasih jalan keluar gitu ya. Oh, yang mau umroh dan haji, tinggal bilang aja. Nanti saya cukupin berikut ongkos, bekal di sana dan juga bekal buat yang di rumah. Mau ketemu? Mau tidak? Tapi ketemuannya harus ada waktu khusus, sekitar jam 2, jam setengah 3 malam. Mau tidak? Mau tidak? Enggak lama sih pertemuannya mas, setengah jam aja, tinggal minta. Sama orang aja mau, kenapa ke Allah enggak? Gimana kita enggak tahajudan? Musibah kita enggak tahajudan? Kalau Allah memberikan kemampuan, kesehatan, terus kita saatnya bangun sepertiga malam terakhir, tidur, ngorok. Padahal Allah menunggu-nunggu kita. Kamu mau apa akan ku beri? Minta ampun, ku ampuni. Berdoa ijabah. Kalau kau nggak mengerti.
Tidak bisa dimengerti, Pak. Kita memerlukan pertolongan Allah, tapi kitanya cuek. Hayya 'alas shalah. Baru juga duhur udah asar lagi. Cepet banget ya. Kayak yang emosi. Diundang oleh Allah mau dijamu tuh. Lagi ibadah Isya, ini sinetron lagi seru pakai Isya lagi. Kok subuh makin pagi ya? Udah ini mah. Nggak usah banyak cerita. Kalau ke Allahnya udah kayak gitu, padahal apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita cemaskan, semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Yang saya dapatkan ilmu, kursi ini bukan kursi seperti saya ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang dapat pelajarannya, kursi itu adalah pijakan singgasana seorang raja. Pijakannya itu. Jadi pijakan singgasana Allah Subhanahu wa taala itu langit dan bumi. Sebegitu dahsyatnya alam semesta ini, dahsyat sekali besarnya. Itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Makanya orang yang sholatnya benar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Penguasa langit jagat semesta alam ini ada dalam genggaman Allah. Terus apa yang besar? Masalah apa yang besar? Nggak ada. Maka kalau orang sudah yakin dengan ayat kursi ini ya, sudah bekal optimis terus kepada kekuasaan Allah. Makanya saudara-saudara kita di Palestina itu mau Israel dibantu oleh negara apapun, mereka sok aja. Negara-negara sekitarnya tidak ngebantu juga, kami punya martabat sebagai mukmin. Benar, Allah akan menolong. Hakul yakin hadirin. Orang yang yakin kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan dia Allah tidak berasa berat memelihara keduanya. Dialah Allah yang maha luhur, maha tinggi dan maha agung, maha besar. Jadi Allah memelihara alam ini aja tidak susah. Yang segini rumitnya, masa sih masalah kita susah? Ini kan wajah-wajah banyak masalah. Apa? Ada yang susah nggak bagi Allah? Jawab. Ada yang punya utang? Berapa hutangnya? Berapa hutangnya? Bilang aja ke Allah. Ya Allah, saya punya hutang. Ampuni selama ini saya hutang kepadamu. Mulut jarang zikir, mata jarang baca Quran, pikiran jarang ingat padamu. Ampun ya Allah, tolong bayarkan hutang saya. Dia penguasa semua rezeki. Gitu hadirin. Jadi kalau orang yakin ke ayat kursi, jin, setan, makhluk ciptaan Allah, gak ada apa-apanya. Disuruh diam oleh Allah pasti diam. Benar? Tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Allah. Jadi bacalah ayat kursi dengan maknanya. Kita akan nyaman. Ada Allah Tuhan kita yang maha melihat, yang maha baik, yang maha kuasa, yang maha dekat, yang maha hebat, yang menguasai segala-galanya, yang tidak terkalahkan, tidak terancam siapapun. Allah yang maha dahsyat keagungan kekuasaannya. Itulah orang-orang yang yakin ke Allah. Tenang weh. Demikian hadirin sekalian. Sudah. Jadi mikir apa saudara sing harulang beginian? Bu, ibu, jangan kebanyakan ingat suami ya. Sebab suami ibu nggak ingat ke ibu, jangan begitu.
Sebab suami ibu bukan sumber rizki, bukan sumber ketenangan, bukan sumber pertolongan. Suami adalah jalan. Jadi caranya ingat suami, langsung ingat Allah. Ingat anak, ingat Allah. Ingat istri, ingat Allah. Nah, lamanya enggak kembali ke Allah, itulah yang menyebabkan gelisah. Betul? Alhamdulillah. Minum itu ibadah. Satu, pakai tangan kanan, ya kan? Sunnah. Dua, duduk. Tiga, lihat. Ada enggak airnya? Ada apa di dalamnya, ya kan? Sunnah melihat ini teh. Kemudian bismillah. 3 tegukan. Teguk. Nah, kalau selesai alhamdulillah. Bayangkan air yang masuk diapit oleh 2 asma Allah. Bismillah dan alhamdulillah. Jadi yang masuk ini barokah, bisa menguatkan ibadah. Ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah. Ada manfaatnya tidak nih ilmu ini? Alhamdulillah. Silakan, ada yang akan bertanya sambil sedekah, mau? Yang mau saja, ya, yang enggak apa-apa. Ingat ya, kita tidak tahu musibah apa yang akan terjadi. Oh, apa? Pakai ngancam begini. Sedekah itu penolak bala, hadirin ya. Silakan bagi teman-teman yang mau sedekah, sing ikhlas. Mudah-mudahan Allah ridho dengan sedekah ini. Jadi penolak bala, jadi jalan kemudahan urusan, jalan ijabah doa, jalan istiqomah. Padahal bismillah ya, silakan. Mana petugas yang mau nanya boleh? Ya. Nah, siapkan dana buat sedekahnya ya, silakan tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikus dari Ujung Berung. Izin bertanya, saya sering lihat itu yang ayat kursi ditempel di dinding atau di atas pintu. Mereka itu bertujuan untuk menambah keberkahan, supaya setan sama jin gak masuk rumah, dan untuk menolak bala, dan untuk mendatangkan rezeki gitu. Bagaimana itu? Apakah ayat kursi itu seperti itu gitu fungsinya? Salah satu fungsinya menurut tanggapan AA seperti apa? Terima kasih AA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inti dari diturunkan Al-Quran adalah untuk dibaca, dipahami, kemudian diamalkan. Punten dek, Kang. Punten ya. Jadi Al-Quran diturunkan itu goal terbesarnya adalah diamalkan sebagai panduan hidup kita. Nah, bagaimana kalau ditulis di sana? Mungkin kalau niatnya adalah untuk mengingatkan dirinya supaya jadi terus ingat kebesaran Allah, sehingga lihat, baca lagi ayat kursi, ingat. Kalau itu ditujukannya untuk menguatkan iman, dibaca terus, jadi tambah yakin ke Allah, sarananya itu mudah-mudahan manfaat ya. Tetapi kalau dia sendiri tidak baca Quran atau hanya ingin dikenal sebagai wah ini rumah orang soleh nih, nah kalau gitu mungkin kurang baik ya. Apalagi kalau niatnya riya ya, ayat kursinya bagus padahal yang punyanya nggak belajar baca Quran, nggak baca Quran, hanya ingin kelihatan
kesolehannya kurang. Tapi kalau mau mendakwahkan juga supaya orang yang tamu yang nunggu ikut baca Quran, ya silahkanlah, tergantung niatnya. Tapi kalau supaya jinnya nggak masuk, saya kira yang penting dibaca ya, dan diamalkan. Saya minta maaf kalau kurang memuaskan ya, tapi kan goalnya dari diturunkan Quran adalah kitanya jadi soleh, jadi yakin ke Allah, jadi berbuat gitu. Kita istirahat aja gitu. Udah makan belum? Gak mungkin, gak mungkin. Ini nih ya, wajah-wajah kurang syukur. Saya kan tidak nanya makan siang. Kalau pertanyaan sudah makan belum itu antara sudah dan belum, betul tidak? Kalau pertanyaannya sudah makan siang hari ini, Allah, belum, ya sudah, sing kuat dalam hidup ini ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Komalasari. Begini Pak Ustadz, saya mau menanyakan, saya selalu berdoa untuk minta ampun, minta kesehatan, minta keberkahan, dan keempat rezeki. Yang saya tanyakan, saya selalu minta rezeki sedangkan saya tidak punya penghasilan. Apakah selama 5 tahun ini, apakah doa saya sia-sia atau bagaimana Pak Ustadz? Maaf ya. Makasih Pak Ustadz. Tunggu dulu. Jadi, tapi kalau nanya umur nggak enak sama ibu-ibu ya. Ibu udah agak lama ya di dunia ini ya. Sudah Pak Ustadz. Ini penting ya. Ibu sudah lama. Adakah yang kurang pemberian dari Allah untuk ibu? Cukup Pak Ustadz, cuma saya minta itu Pak rezeki untuk keberangkatan haji, cuma itu aja Pak, sedangkan saya tidak punya penghasilan. Saya selalu berdoa untuk minta keberkahan. Ibu rezeki. Tidak punya penghasilan. Iya, selama 5 tahun ini. Ibu selama 5 tahun ini makan tidak? Makan dari anak Pak. Minum tidak? Minum. Bisa punya seragam pengajian baru lagi? Ada. Selama 5 tahun ini ada yang kurang nggak pemberian dari Allah? Alhamdulillah tidak Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu ya. Boleh minta rezeki, boleh. Kan tiap pagi Rasulullah SAW doanya yang inti target harian, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama minta ilmu yang baik, manfaat. 2, warizqan thayyiban, rizki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Gak apa-apa Bu, minta rizki. Makasih Pak Ustadz. Oh udah, ya udah. Berarti tidak sia-sia Pak Ustadz ya, saya berdoa untuk minta rezeki. Gini, doa itu ibadah. Makin banyak doa, makin bagus. Sepanjang niat dan caranya benar, ya. Dikasih atau tidak, itu mah urusan Allah. Kapan waktunya, bagaimana bentuknya, Allah yang Maha tahu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Mau dikabulkan atau tidak, kita mah yakin aja Allah mengabulkan. Tapi bentuknya terserah Allah, waktunya gitu. Tapi kenapa teman saya udah bisa umroh sedang saya belum aja, pada kelihatannya dia ngajinya agak jarang. Udah nggak usah menilai orang lain. Kalau diberangkat sekarang belum tentu siap, ya. Mungkin ujub, mungkin ria, mungkin takabur, gitu. Baik sangka ke Allah terus, ya. Ada lagi? Silakan, giliran. Sabar ya Om. Mim, tolong Mim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Agus dari Serang, Banten, Pak. Pertanyaannya, kenapa di Al-Baqarah 255 itu disebut ayat kursi? Apa karena ada kalimat kursi apa gimana gitu? Sehingga terkait dengan ayat kursi. Padahal kan di surat Al-Ikhlas saja nggak ada kalimat Al-Ikhlas ya. Ada kul huwallahu ahad gitu Pak. Gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa disebut ayat kursi? Ini saya belum tahu jawabannya. Saya harus cari ilmunya dulu ya. Emang begitu jawabannya. Saya belum tahu jawaban. Gini, kadang-kadang jawabannya taunya sedikit atau sedang atau masih burem atau agak ragu-ragu, maka jawabannya adalah saya harus tanya ke yang lebih ahli gitu. Nggak apa-apa gitu jawabannya. Ya daripada saya salah jawabannya. Terus ada yang nyeletuk, kalau gitu Ustadz bodoh dong. Baru tahu ya gitu hadirin. Disebut bodoh, apa yang salah? Emang kita bodoh, betul tidak? Justru disebut pinter yang enggak benar. Oh, ada yang kelewat tadi ayatnya ya. Bi ilmihi bimasya. Ada yang kelewat tadi. Kok diam semua sih? Oh, wala yuhituna bisa'im min ilmihi illa bimasya. Mereka tidak mengetahui apapun dari ilmu Allah kecuali dikit. Enggak ada kita yang pintar, enggak ada. Semua ilmu yang ada pada kita itu Allah yang ngasih. Sebagai jawab sebagai ujian Kasep. Aduh, harus sabar ya, ente ujian. Sebagai ujian, pinter teh ujian. Banyak kan orang kalau diuji banyak ilmu ingin pamer, ingin diakui daya ingatnya, kemerduan suaranya, kehebatannya. Enggak ingat bahwa ini adalah ujian. Enggak perlu kita sampaikan semua kalau tidak manfaat ya. Jadi tadi ini alhamdulillah sepertinya Allah ingin ini tetap dibahas sehingga ditanyalah sesuatu yang saya belum tahu ilmunya. Tuh kan, kalau belum tahu ya ngaku aja belum tahu. Enggak usah berat untuk enggak nyebut enggak tahu ya. Ringan aja. Enggak perlu kok kita dianggap pintar tuh, enggak perlu sama sekali. Kita enggak perlu dikagumi orang, hebat, keren. Apa perlunya? Enggak ada perlunya. Keperluan kita cuma satu, Allah ridho, selesai. Ceramah ini ya semoga Allah yang titipkan ilmu bisa disampaikan. Walaupun saya belum bisa mengamalkan semuanya, tapi mudah-mudahan Allah senang karena ilmu yang dititipkan ini disampaikan. Gitu Om. Lain kali jangan nanya yang susah-susah ya. Gak apa-apa, tenang Bos. Perasaan ceramah ini panjang sekali hadirin. Udah buat makan siang udah ada belum? Belum? Sing sabar ya. Sini banyak. Harusnya saya menjamu yang betul itu ya. Dulu saya pernah pergi ke Uwah Khair Afandi, guru di pesantren Manonjaya. Berapa habis tuh ya? 5 habis gitu dulu waktu beliau masih ada. Apa yang terjadi? Itu kolamnya Pak dikuras demi menjamu tamu, 5 bis. Kami juga ingin menguras tapi nggak ada kolamnya. Alah, alasan. Maaf ya. Lanjut Pak, silakan Pak. Langsung saja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wahid dari Cilamaya. Maaf keluar tema. Setiap berulang kali musim pemilu, entah itu pemilihan presiden atau pilgub, diantaranya sebentar lagi Jawa Barat mungkin,
ataupun pemilihan kepala desa atau pemilihan siapa saja. Ya. Jadi setiap pada musim pemilu itu kan banyak uang berterbangan itu itu tidak bisa dihindari itu. Saya belum lihat itu. Ya. Iya, kemudian Maksudnya apa yang jelas aja, Pak? Yang jelas aja, Pak, ini. Uang berterbangan terus kita terima. Terus pas nyolok kita bukan kepada orang yang ngasihnya, karena kadang-kadang kalau ada yang memberi ya terima aja, nyolok mah kumaha urang gitu. Nah itu kita termasuk khianat atau tidak? Terima kasih jawabannya. Hirup teh meni susah pisan. Gini Pak, ketika kita bukan kita ya, saya nggak ikutan. Ketika seseorang menerima uang dari seorang calon, kemudian dia mengatakan ada komitmen ya, kan dia mau ngasih tuh harapannya kita milih dia ya kan, nggak mungkin dia ngasih harapan nyolok yang lain ya kan. Terus kita sepertinya memberikan komitmen, coblos ya, siap misalkan. Udah berarti pas nyoblos yang lain berat, yang terbaik mah jangan diterima. Berapa sih uang segitu ya nggak? Udah. Daripada kita nanti jadi bohong ya, cuman segitu 50.000, betul tidak? 20.000 nggak ada apa-apanya, bukan 50.000 50 juta. Nah kalau ini ya kita harus hati-hati. Kecuali kalau memang itu hanya hadiah biasa, tapi mana sih kandidat ngasih hadiah begitu aja tanpa ada maksud, itu tidak. Makanya kalau ada kandidat tiba-tiba ngasih karpet ke masjid, kalau memang itu kelihatannya bakal bermasalah, udah berapa banyak masjid yang karpetnya digulung lagi gara-gara nggak kepilih, benar? Oh, ada jalan dibobok Pak, kayak gitu dunia tuh Pak. Di kampung Bapak, yang ngebobok siapa? Oh, nggak kepilih jadi dibobok lagi. Sepanjang jalan ya, hina. Yang dia keluarin duit. Hasilnya jadi mulia atau jadi hina Pak? Hina, makin hina. Dunia kok ribet-ribet amat ya. Nggak ada apa-apanya, kita lagi nunggu mati, betul tidak? Cukup berbuat baik, nggak punya uang bikin kebaikan lain, senyum, gosek WC, mungut sampah, terus tiap waktu tuh nyari pahala aja, gitu. Ada tetangga yang ngomong jelek, kita ngomong baik, kita senyum dia nggak senyum, ya nggak apa-apa, kan yang penting bibirnya yang ini kan punya kita, ngapain mikirin bibir orang, dia ngomong jelek, maafin, udah digampangin aja hidup ini kan. Lagi nunggu mati, betul tidak? Kita tuh lagi nunggu nih. Coba kalau lagi ngancurin jalan, kemudian kepentung sendiri terus meninggal, kan jelek itu hasilnya ya. Kepada para calon kandidat ya, udah rileks aja, ngomong baik-baik, nggak usah pakai janji palsu, nggak usah ngejelek-jelekin, nggak akan kemana-mana kok takdir itu. Ya Allah yang menentukan siapa yang jadi lurah, camat, wali kota, bupati, presiden, semua jabatan itu Allah yang menentukan. Sebagai, atau jawab yang mantap hadirin, sebagai ujian. Apakah jadi punya jabatan itu sukses? Enggak sama sekali. Kalau misalkan kepilih jadi gubernur, jangan syukuran. Itu baru mulai itu ujiannya ya kan. Syukuran itu kalau lulus. Nah sekarang dia gubernur, nanti ditangkap, udah syukuran di penjara. Tapi udah harus ada kepala daerahnya ya enggak. Makanya kalau saudara mau nyoblos ya bismillah coblos, selebihnya terserah Allah. Kalau yang kepilih bukan pilihannya, ya doakan yang terpilih.
supaya jadi benar, ya. Jadi jangan benci seumur-umur, nggak boleh. Misalkan sekarang yang kemarin milih Pak Anies, sekarang yang takdirnya jadi presiden ke depan Pak Prabowo, ya udah tinggal doakan Pak Prabowo supaya jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Lebih baik daripada kehul yang nggak menyelesaikan masalah. Kita harus berbuat sesuatu, siapa tahu doa kita diijabah, maka diberi kemampuan memimpin baik. Nggak ada benci-bencian, dendam-dendaman untuk urusan kayak gini, ya. Bapak kepala daerah bukan? Terakhir, bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Lubis. Ya, saya salah satu orang tua santri di sini ya. Alhamdulillah. SMA Putri. Alhamdulillah. Harikah Putri Nasution. Yang saya mau tanyakan cuma sedikit ilmu ikhlas. Ikhlas ketika salah satu orang yang kita cintai meninggalkan kita, ya. Baik. Itu aja. Terima kasih. Ada ikhlas, ada ridho. Ikhlas itu ketika kita beramal, sedekah harus ikhlas, sholat harus ikhlas, berkhidmat ke keluarga harus ikhlas. Tapi menerima takdir bukan ikhlas, melainkan ridho. Hanya memang dalam bahasa Indonesia sering kita harus ikhlas menerima kenyataan. Yang tepat itu ridho, Bu, ya. Bagaimana kalau anak meninggal, suami meninggal, orang tua meninggal, istri meninggal, apa yang harus terjadi? Ridho. Namanya ridho, ya. Apa yang bisa membuat seorang ridho? Nih kita lihat nih, Syekh Ismail Haniyeh wafat, ya. Sedih, istrinya, keluarganya normal. Sedih itu normal. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya yang anak laki-laki wafat, Rasulullah mengeluarkan air mata. Ditanya apa itu? Ini air mata kasih sayang, rahmat. Tapi hati ridho dengan takdir. Ibrahim adalah ciptaan Allah, milik Allah, Allah yang menentukan waktunya pulang, dan Allah yang lebih menyayangi daripada kita. Jadi kalau suatu saat ada takdir harus pulang duluan, nah kita yang masih hidup harus menerima ini adalah keputusan terbaik dari Allah. Allah yang memiliki dan sudah ditulis di Lauh Mahfud kapan akan meninggal, kebersamaannya hanya sekian tahun, saat ini sudah waktunya pulang ke penciptanya. Doakan yang banyak. Sebaiknya segera move on, ya. Pakaiannya semua yang bisa membuat kenangan. Sedih wajar-wajar, tapi kalau terus menerus dalam sedih itu tidak baik, ya. Karena akan membuat tipu daya setan. Pasti sedihlah, ya. Cuma harus percaya bahwa oh ini yang terbaik dari Allah, Allah lebih menyayanginya, kita bisa kirim doa dan itu lebih manfaat dan insya Allah ketemu di sorga nanti. Usahakan secara syariat, pakaian apapun yang kira-kira hanya membuat kita jadi sedih berlebihan, ya kita simpan dahulu, kita jauhkan dahulu. Makanya takziah itu tidak boleh terlalu lama dan terlalu sering yang membuat nanti sedih lagi. Lebih baik segera diisi dengan hal-hal yang justru menambah manfaat dalam sisa umur ini, ya Bu. Jadi sedih wajar, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Kita harus banyak membahas kematian ini. Salah seorang pimpinan Hamas yang terbunuh di Iran kemarin siapa? Syekh Ismail Haniyeh.
lahirnya 29 Januari 1962. Pas dengan yang lagi ceramah ini. Saya lahir 29 Januari 1962. Wah, beliau pas 63 ya, sekarang lagi 63 nih. Rasulullah 63, Abu Bakar As-Siddiq 63, Utsman bin Khattab 63 tahun wafatnya, Utsman bin Affan 80, Ali bin Abi Thalib 63, Syekh Anie 63, Abdullah Gimnastiar 63 juga kalau umurnya sekarang. Aduh, jadi saya kalau ingat beliau, aduh ini seumur, tapi beliau udah selesai tugasnya. Keren, syuhada ya, meninggal terbunuh di jalan Allah, masuk surga tanpa hisab, dan bisa menjadi syafaat bagi keluarganya. Wah, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya tidak bisa membayangkan harus dipotret hampir 1000 orang begini ya. Saya kira ibu-ibu yang mau dipotret nanti diwakili aja oleh Bapak lah ya. Saya jam 1 harus sudah berada di kereta api menuju Jakarta. Jadi mohon maaf kalau tidak memungkinkan bagi semuanya didokumentasikan ya. Udahlah, kita udah tua-tua gini sama aja kok ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ini. Ampuni ya Karim semua dosa kami, sebanyak apapun, sekelam apapun hidup kami. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang pernah kami sembunyikan. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja, ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, ampuni maksiat yang terus kami ulangi padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini benar-benar hari-hari yang selalu dekat denganmu. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya di jalanmu ya Allah. Jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, kening yang selalu nikmat bersujud padamu. Jadikan mata ini mata yang selalu akrab dengan Al-Quranmu. Jadikan tubuh ini tubuh yang selalu ringan berbuat yang engkau sukai. Tubuh yang terpelihara dari apapun yang engkau murkai. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan ibu bapak kami. Jadikan umur yang tersisa ini bisa jadi contoh kebaikan bagi keluarga, bagi anak-anak kami. Jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya ibadah, rizki yang halal barokah, lahir batin sehat wal afiyah.
Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, fi Uyghur, fi Rohingya. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Engkau saksikan semua penderitaannya. Engkaulah satu-satunya penguasa yang kuasa menolong saudara kami. Kuatkan imannya, sempurnakan karuniamu-Nya ya karuniamu untuknya ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit, cukupi yang kekurangan, gantikan setiap kehilangan dengan yang lebih baik. Jamu dengan syuhada ya Allah, syahid. Ya Allah, bebaskan saudara kami dari penjajahan, dari kezoliman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kembalikan jamaah ini ke tempatnya penuh berkah. Selamatkan, lindungi ya Arhamar Rahimin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini ceramah terlama ini hadirin. Masya Allah, mudah-mudahan tidak sia-sia, ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih bagi semuanya yang hadir, yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.